Pemirsa Intens investigasi. Pasca mengalami KDRT dari sang suami Armor Toreador, hingga akhirnya Armor dicokok dan ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Kemarin, akhirnya Cut Intan pun muncul angkat bicara. Dengan menahan tangis, ibu 3 anak yang masih berusia 23 tahun ini mengklarifikasi kabar yang menyebutkan jika ia akan mencabut laporannya terhadap Armor Toreador. Didampingi Mulan Jamila dan juga pamannya, Cut Intan Nabila justru menegaskan jika kabar itu tidaklah benar. Intan bahkan tetap pada keputusannya melaporkan sang suami atas dugaan KDRT yang dialaminya, serta menyelesaikan kasus ini lewat jalur hukum. Lantas, seperti apakah tangis Cut Intan saat pertama kali bertemu sang ayah pasca KDRT yang dialaminya? Seperti apa pula emosi sang paman yang mengutuk keras perilaku Armor melakukan KDRT kepada keponakannya? Dan apa kata polisi terkait aksi sadis Armor yang ternyata sudah lebih dari 5 kali melakukan KDRT kepada sang istri sehingga mengalami trauma berat? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. KDRT yang dialami Intan dari sang suami Armor Toreador membuat keluarganya terutama sang ayah Hanafi ikut sedih dan terluka. Bahkan sang ayah pun langsung memutuskan terbang dari Aceh ke Jakarta guna menemui Intan pasca video KDRT yang diunggahnya menjadi viral. Dan inilah detik-detik video pertemuan Intan dengan sang ayah yang mengharu biru yang membuat netizen pun dibekap keharuan yang sama. Keluarga juga pasti Om Intan tertekan banget. Kemarin juga shock kalau mama udah almarhum. Kalau akhirnya sedih banget, makanya hari ini itu nggak bisa datang karena emang masih belum siap. Ya belum siap untuk ngomong, karena mau bagaimanapun kayaknya kalau yang Intan lihat, ayah tuh lebih sedih daripada Intan deh hari ini. Jadi makanya mohon doanya teman-teman, bukan cuma buat Intan, buat keluarga kita juga ya Om. Biar kita nih bisa ngelewatin badai ini, biar cepat masalahnya juga selesai. Kaget banget tetap, kaget banget, betul-betul kaget. Saya nggak percaya, betul-betul kaget, terpukul keluarga betul-betul. Ya, setiap keluarga juga pasti gitulah, pasti kaget. Ya itu tadi permintaan maaf dari Armor buat keluarganya, buat anak istri, dan buat masyarakat Indonesia, terkhusus buat netizen. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Semoga Armor dan Intan bisa diberikan jalan paling baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain momen haru pertemuannya dengan sang ayah yang sempat viral di sosial media, Intan angkat bicara terkait kabar yang beredar yang menyebutkan jika ia akan mencabut laporan polisi terhadap Armor Toreador, suami yang justru tega melakukan KDRT terhadap dirinya dan juga bayinya.
Tidak ingin kabar tersebut menjadi kian liar, Cut Intan pun menegaskan jika kabar tersebut tidaklah benar. Didampingi sang paman dan Mulan Jameela, Cut Intan justru kekeh untuk memproses kasus ini lewat jalur hukum sebagai efek jera untuk pelaku. Lalu, seperti apa kesedihan Cut Intan yang selama bertahun-tahun menjadi korban KDRT? Dan apa alasan Mulan Jameela mendampingi Cut Intan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nabila. Sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah dihebohkan dengan kasus saya yang saya posting di akun media Instagram saya. Kemudian saya juga berterima kasih kepada pihak Polres Bogor yang telah mengawal kasus ini. Saya ingin meluruskan berita simpang siur di luar sana terkait kasus saya, di mana kasus ini masih terus berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Saya berharap agar seluruh masyarakat Indonesia dapat mengambil pelajaran dari kasus saya, agar tidak lagi terulang kasus-kasus KDRT seperti yang saya rasakan. Sekali lagi saya berterima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa berita simpang siur di luar sana yang Intan ingin luruskan terkait pencabutan gugatan. Itu tidak ada sama sekali. Saya sebagai korban selama 5 tahun ini sudah cukup banyak derita dan hidup seperti neraka ibaratnya, jadi udah nggak akan mundur. Untuk dalam proses hukum ini akan terus dilanjutkan dan meminta keadilan seadil-adilnya. Kami dari Satreskrim Unit PPA Polres Bogor melalui saya Kasih Humas Polres Bogor menjelaskan terkait isu di luar yang rumornya akan adanya pencabutan LP dan penyelesaian secara musyawarah itu belum ada sampai sekarang. Jadi proses hukum penyidikan, tingkat penyidikan saat ini masih berjalan. Mimpi buruknya selama bertahun-tahun menjadi korban KDRT dari sang suami membuat ibu muda berusia 23 tahun ini mengajak kaum perempuan untuk berani angkat suara jika menjadi korban KDRT seperti yang dialaminya. Intan pun tidak menampik jika hal ini memang tidak mudah, lantaran ia sempat menyembunyikan kekerasan yang dialaminya baik dari lingkup keluarga maupun para sahabatnya. Di kesempatan yang sama, mantan atlet Anggar ini pun juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukungnya, serta mengawal kasus ini hingga ia pun mendapatkan keadilan yang nyata. Agar kasus ini menjadi pelajaran juga untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mengalami hal seperti Intan, yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, harus pick up dan nggak boleh terlalu banyak menutup diri seperti saya yang lalu. Memang saya itu bukan tipe orang yang mudah bercerita, jadi keluarga nggak banyak tahu tentang kasus ini, teman apalagi nggak ada satu orang pun yang benar-benar tahu detail tentang permasalahan kasus ini, nggak ada. Paling dari Intan itu aja. Waktu hari pertama kejadian itu memang sudah ke rumah sakit untuk melakukan visum dan ada perawatan juga. Kalau besok kita ke rumah sakit lagi ya, karena masih banyak banget bekas luka dan memang memar-memar di badan itu masih banyak. Pokoknya mohon doanya terus ya teman-teman, semoga cepat sehat juga. Sebenarnya kondisi Intan sekarang mungkin kelihatan baik-baik aja karena emang udah biasa kayak gini. Jadi mohon bantuannya terus, karena jujur aja di dalam hati paling dalam tuh masih banyak banget trauma dan ingatan-ingatan tentang kejadian-kejadian, bukan hanya kejadian kemarin tapi banyak kejadian-kejadian yang lain. Kita lihat dulu proses hukum ini, yang penting ini dulu kita fokus ke masalah ini, karena mau bagaimanapun pasti di luar sana banyak banget korban seperti Intan nih yang masih diam. Ayo kita sama-sama bersuara, ayo kita tindas segala kekerasan dalam rumah tangga itu nggak ada lagi di dunia ini, karena trauma itu sembuhnya lama. Jadi jangan sampai ada orang-orang yang masih kayak Intan yang dulu. Ayo sama-sama kita berjuang untuk keadilan seluruh perempuan di Indonesia. Kalau anak-anak sih, ya saat ini pastinya dalam pendampingan keluarga, juga pihak KPAI,
banyak support dari teman-teman, banyak banget. Cuman emang kalau kondisi psikis anak-anak memang kita sedang mengupayakan psikolog anak juga, karena kan banyak melihat orang tuanya mungkin terjadi kekerasan di rumah tangga. Pasti adalah, walaupun nggak terlihat secara fisik, pasti mentalnya ada yang perlu dikonsulkan. Tekad Intan untuk terus melanjutkan penyelesaian kasus ini lewat jalur hukum nyatanya mendapat dukungan penuh dari sang paman yang mewakili pihak keluarga serta Mulan Jamila yang kini menjadi pendamping Intan dalam menghadapi kasus berat yang menjerat hidupnya. Sang paman dan Mulan Jamila berharap agar masyarakat dan instansi terkait seperti KPAI dan juga Komnas Perempuan terus ikut mengawal kasus ini hingga Intan dan anak-anaknya bisa mendapatkan keadilan buat kehidupan mereka ke depannya. Ya, pernah sih sebenarnya ada upaya untuk melapor, cuman memang gagal. Pernah juga udah 2 kali ke pengadilan agama, cuman ya gagal juga. Ya memang mungkin saya berpikir pelaku KDRT ini kan dulu saya nggak sadar nih apakah dia bisa berubah atau enggak. Saya berpikir dulu mungkin bisa, ya berharap banget sebenarnya untuk dia tuh berubah. Cuman terakhir itu karena udah merasa kalau kelakuan dia itu udah bukan cuma mengancam nyawa saya tapi juga nyawa anak-anak ya yang teman-teman lihat. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk melapor demi anak-anak saya juga. Beberapa tahun yang lalu itu saya nggak ngelapor demi anak-anak, tapi saat ini saya juga ngelapor demi anak-anak. Hukum tetap berjalan yang seadil-adilnya. Jadi saya minta dukungan juga dari bapak-bapak media supaya kita kawal bersama. Lain kata juga tidak bisa juga saya ngomong lagi. Kita lihat aja apa hasilnya. Saya sebagai kakak ya dari Intan yang mungkin pada sore hari ini salah satu perwakilan kakak yang juga perempuan, di mana saya sangat prihatin dengan terjadinya kasus Intan ini. Dan seperti teman-teman semua ketahui, dan saya di sini juga mau memperkenalkan tidak hanya Intan yang hadir, tapi juga ada omnya yang mewakili keluarga besar Intan. Tentunya hal ini sangat mengguncang baik fisik maupun mental. Intan mengalami trauma yang cukup berat, dan tentunya juga kita besar harapan teman-teman butuh dukungan dari rekan-rekan wartawan ataupun teman-teman di rumah, seluruh masyarakat. Mudah-mudahan tidak terjadi opini-opini yang membuat juga Intan cukup kepikiran, karena dia memiliki fokus yang cukup berat, baik kasusnya di kepolisian ataupun juga dia harus menata hati dan fisiknya juga. Dia harus juga membagi-bagi fokusnya juga terhadap anak-anaknya juga. Terus dalam keadaan sekarang juga kami semua, baik saya, Intan dan sahabat-sahabat juga dari tim lawyer sedang juga mengupayakan bagaimana Intan ini mendapatkan perlindungan dari lembaga-lembaga terkait, baik itu dari KPAI karena anak-anak juga butuh perhatian harus seperti apa ke depannya, dan juga Intan mengalami ujian KDRT ini cukup lama, bertahun-tahun dari 2020, tentunya mendapatkan traumatik yang luar biasa. Sampai saat ini memar masih ada ya sayang ya. Pastinya juga butuh perhatian dari Komisi Nasional Komisi Nasional Pelindungan Perempuan yang mengalami pelecehan lah ya. Dari tangis Cut Intan saat pertama kali bertemu sang ayah pasca KDRT yang dialaminya. Lalu, seperti apa pula emosi paman Cut Intan yang begitu geram dengan perilaku Armor karena dengan kejinya melakukan KDRT kepada sang keponakan dan juga bayinya. Teruntuk subscribers Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini, Intens Investigasi telah berusia 5 tahun.
Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Setelah mengunggah video KDRT yang dialaminya serta curhat di media sosial terkait sederet kelakuan miring sang suami, Intan pun bergerak cepat dengan membuat laporan polisi di Polres Bogor terkait tindak KDRT yang dialaminya. Intan membuat laporan dengan ditemani sederet sahabat seperti Alvin Faiz dan istri, Nata Reza, serta sang paman yang mengaku kaget dan juga kecewa atas aksi KDRT yang dialami sang keponakan dari suaminya Armor Toreador. Intan, gimana kak keadaannya kak? Intan, gimana kak keadaannya kak? Intan, gimana kak? Udah. Intan, gimana kak? Intan, sebentar kak. Ada yang disampaikan kak? Kamu disampaikan kak? Ada yang disampaikan kak Intan? Sebentar ya. Lah, Intan namanya juga trauma ya. Gitu aja lah, saya juga nggak bisa. Ini kan sama aja kalian. Sebenarnya ini nggak boleh saya buka-buka kayak gini. Tapi kaget nggak sih Om dengan perlakuan seperti itu? Om? Kaget lah, kan kalian aja kok punya anak gimana? Kaget kan? Tapi kondisi cowoknya sudah tertangkap atau seperti itu sih? Saya dengar ya, apa betul saya juga belum lihat. Om kerasa kecewa banget nggak Om? Sangat kecewa lah, anak kita kok, ya kan? Nah, ya udahlah. Masalahnya apa sih Om? Saya juga nggak tahu masalahnya. Melihat anaknya juga menjadi turut terseret Om. Aduh. Awas jatuh. Anaknya ya cucu Om. Ya. Nih, Om? Nanti hukum lah yang ini kan. Tapi melihat Kak Intan sudah menutupi ini sekian lama Om, melihatnya seperti apa nih Om? Ya kita juga nggak tahu. Kok Belum tahu? tidak pernah ada cerita atau seperti apa sih Om, Kak Intan? Mungkin sama saya belum cerita ya. Mungkin sama teman-temannya, sama dia-dia. Saya tidak akan melakukan pembelaan apapun. Yang jelas saya mengaku saya salah. Saya siap berjanji menjalani proses hukum dengan sebenar-benarnya. Menepikan emosi paman Cut Intan Nabila yang mengutuk keras perilaku Armor melakukan KDRT kepada keponakannya. Lantas apa kata polisi terkait aksi sadis Armor Toreador yang ternyata sudah lebih dari 5 kali melakukan KDRT kepada korban sehingga mengalami trauma berat. Teruntuk subscribers Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini, Intens Investigasi telah berusia 5 tahun.
Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Waratabas Dirgahayu Intens 5 tahun. Semoga semakin jaya, membumi, menjadi berita media sosial terpopuler di hati masyarakat Indonesia. Intens 5 tahun Waratabas. Pasca penangkapan serta statusnya yang sudah dijadikan tersangka, Armor Toreador pun dihadirkan oleh polisi di hadapan awak media. Yang mengejutkan, kepada polisi ayah 3 anak itu pun mengaku sudah lebih dari 5 kali melakukan aksi kekerasan kepada sang istri yang dinikahinya pada 2019 lalu. Aksi ringan tangan Armor yang di bio Instagramnya menuliskan keterangan diri sebagai pendiri sekaligus CEO PT Bisnis Cukur Nusantara mulai berlangsung hanya setahun setelah ia menikahi Intan. Mirisnya lagi, aksi-aksi kekerasan itu acap dilakukan Armor di hadapan ketiga buah hatinya yang masih balita. Hal ini pun bahkan sempat membuat anak sulungnya yang baru berusia 4 tahun menjadi trauma. Lantas, bagaimanakah kondisi terkini Intan? Dan apa saja pasal-pasal yang dikenakan penyidik terhadap tersangka? Ya, dari fakta pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh anggota kami dan diawasi langsung oleh Kementerian PPA bahwa tersangka telah melakukan lebih dari 5 kali. Dari hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Cibinong bahwa ada luka cakar di punggung, lalu ada benjolan di kepala. Anak-anak korban sangat takut ketemu sama laki-laki. Lebih dari 5 kali. Dari tahun berapa? 2020. Kamu tidak pernah memikirkan bagaimana kondisi ketiga anakmu? Dengan pasal berlapis. 1 adalah pasal kekerasan fisik dalam rumah tangga KDRT, pasal 44 ayat 2 Undang-Undang 23 tahun 2004 dengan ancaman 10 tahun penjara. Kami juga memasukkan pasal kekerasan terhadap anak seperti yang kita lihat di video tersebut, yaitu pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 dengan ancaman 4 tahun 8 bulan ditambah 1/3. Itu hasil koordinasi kami dengan ibu-ibu Kementerian PPA yang ada di sebelah kanan saya dengan sebelah kiri saya. Kemudian kami juga menambahkan pasal penganiayaan, pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Kemudian Polres Bogor langsung membawa korban tersebut ke dokter Rumah Sakit UD Cibinong untuk melaksanakan visum. Lalu dilakukan pemeriksaan. Keadaannya sangat trauma. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun.